Shalom Yutentin, apa kabar kalian? Kita percaya kalian tetap dalam lindungan Tuhan. Sore hari ini kita tidak bersama, tapi kita semua percaya saat kita bersama-sama menyembah Tuhan, saat kita satukan hati kita, Tuhan hadir dalam hati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Sore hari ini kami tidak ada di tempat ini, tapi kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Engkau hadir Tuhan. Di saat kami bersungguh-sungguh, di saat kami bersepakat untuk memuji dan menyembah-Mu, Engkau hadir dalam hati setiap kami. Ini kami Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa segenap persembahan kami Yesus. Kami tahu Tuhan, hanya ini yang kami punya Tuhan. Kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami mau segenap hati kami Yesus. Kami mau segenap jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Sore hari ini biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Kami akan bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Percaya mari bersama-sama pujikan Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya bagi setiap kami Tuhan, ada bagiku. Tidak akan kami takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau saat ku lemah, Kau kuatku. Bersama katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatan-Mu, kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Ajaib Engkau Tuhan, tiada Allah yang seperti-Mu Yesus. Mari sekali lagi pujian ini dari awal. Oh, kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Bapa, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Dengan segenap iman-Mu katakan, ku percaya Kau
usah kami takut Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Dengan segenap hati katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kau hebat Tuhan, Kau hebat, ajaib perkasa ajaib perkasa perbuatanmu. perbuatanmu. Oh, ku nyanyikan haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Lebih lagi nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sekali lagi sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari mulai kita menyembah Tuhan. Angkat suaramu, ku mau memuji-Mu Tuhan. Oh, kami nyanyikan haleluya, haleluya. Bagimu Tuhan, bagimu Raja. Oh Yesus, Kau yang layak untuk disembah, untuk dipuji. Haleluya. Kami bernyanyi bagimu, kami bermazmur bagimu. Kami menyembah, sebab Engkau sumber kuat kami, sebab Engkau kekuatan kami. Tidak akan ku cemas, tidak akan ku takut, sebab Kau Yesus yang besertaku. Oh, haleluya, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Tidak ada ucapan lain Tuhan selain kami mengucap syukur. Kami hanya perlukan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Immanuel yang selalu bersama kami. Tangan-Mu yang selalu menguatkan setiap kami Tuhan. Tangan-Mu yang menggandeng setiap kami Tuhan.
Di saat situasi bangsa dan kondisi negara yang tidak menentu, kami tidak cemas sebab kami punya Tuhan Yesus yang selalu bersama kami. Sore hari ini kami bersatu hati Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlu sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari bersama-sama serukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Dengar ini Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Hanya Kau satu-satunya Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Oh, kami perlukan, ya Tuhan, hanya keajaiban-Mu Tuhan. Kami butuhkan Engkau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, ya. Kami perlu Kau Tuhan. Shalom, gimana kabarnya Youth and Teen? Semoga selalu sehat aja, tetap di rumah. Ya pastinya baik-baik semua ya. Sekarang kita sudah bersama dengan Pembina youth kita, Tante Weni. ya Tante Weni. Shalom Tante. Salam Tante. Ya. Ya, sebentar kita akan mulai sharing hari ini ya. Saya mau tanya Tante, gimana sih sebagai anak muda cara menghadapi pandemi sekarang ini? Apalagi di sini kan sekarang ada wabah corona ini. Ya, kita sedang semua, tidak kita saja, tapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Pandemi corona, di mana banyak kota-kota, negara yang lockdown, dan kita juga anjuran pemerintah, kita stay at home. Makanya kita ada streaming seperti ini, karena kita tidak bisa beribadah seperti biasanya. Nah, sebagai anak-anak muda, menghadapi pandemi seperti ini, saran Tante, kalian harus tetap tenang, ya. Kemudian kita ini oleh Tuhan dikaruniai akal budi, di mana kita harus manfaatkan semaksimal mungkin apa yang kita bisa, yaitu melindungi diri, menjaga kebersihan, jaga kesehatan, kemudian sesuai dengan saran-saran untuk mengurangi virus corona itu terjangkit dalam diri kita ada social distancing, physical distancing, kemudian rajin cuci tangan,
kalau bersin ditutup dan sebagainya. Ini bagian dari kewajiban kita sebagai manusia memberikan apa yang oleh Tuhan, ya. Dan kita ingat, kita punya iman, makanya bersyukur kita ada di tempat ini sebagai anak-anak Tuhan menghadapi pandemi seperti ini. Beda, harusnya berbeda sikap kita menghadapi hal seperti ini. Karena apa? Kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Allah yang mengcover hidup kita, yang tidak pernah tinggalkan kita. Kalau iman kita ini bertumbuh, kuat, mengakar, kita percayai Tuhan kita itu Allah kita yang kita sembah, Allah yang tidak salah, Allah yang siapa itu, maka kita akan tenang. 1 Petrus 4 itu dikatakan, jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Dan saya juga dikatakan dengan tinggal tenang, disitulah letak kekuatan kita. Jadi kalian tenang, kita punya Allah yang hidup, kita punya pengharapan, kita tidak akan takut lagi, di dalam Tuhan tidak ada ketakutan, ya. Dan lakukan apa yang bisa kalian lakukan semaksimal mungkin. Coba dibaca di Roma, coba dibaca, Catherine, salah satu, Roma 13 ayat 1 dan 2. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas diri. Amin. Nah, firman Tuhan jelas bahwa untuk kita mentaati pemerintah ini pun Alkitab mengharuskan setiap kita. Supaya apa? Supaya kita tidak dihukum. Karena Alkitab kata taati pemerintah yang ada, karena pemerintah ini pasti berasal dari Allah. Mereka ditunjuk oleh Allah, menjadikan pemimpin-pemimpin kita ini asalnya dari Allah, atas petunjuk dari Allah, ya. Jadi kita harus menghormati apapun peraturan mereka. Banyak terlihat orang yang masih belum menggunakan masker, yang masih keluyuran, yang masih di masa seperti ini masih bebas berkeliaran. Harusnya kita sebagai anak Tuhan mengerti kebenaran, lakukan ini. Dan saat kalian di rumah, stay at home, study at home, itu harus tetap produktif, ya. Jadi jangan sampai social distancing kita, physical distancing kita ini membuat spiritual distancing kita juga, gitu. Ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita waspadai. Makanya teen, youth, ini ada streaming seperti ini, ada penyembahan pujian bersama lewat Zoom, ada doa bersama tiap jam-jam tertentu. Untuk apa? Yang untuk membangun supaya kita tidak ada krisis di sini rohani dalam kita selama tidak ibadah, tidak berjumpa masing-masing dalam satu komunitas yang biasanya kita lakukan. Nah, tetap salam tanda, tetap produktif. Artinya selama kalian stay at home, itu pekerjaan-pekerjaan kalian sekolah juga disiplin. Nggak boleh mentang-mentang di rumah, bangunnya tetap siang. Seperti liburan, ini bukan liburan. Anak-anak, ini bukan liburan, sekali lagi ya. Ini bukan liburan. Kalian sekolah tapi di rumah, online, disiplin ya. Biasakan kalau mau kerjakan PR, mau belajar, ya sikat gigi dulu, mandi dulu lah. Jangan terus bangun tidur, ya. Jangan dulu dong. Ya, ini ya, ini juga harus dilakukan. Terus lakukan hal-hal yang selama ini kalian tidak sempat lakukan. Mungkin selama ini kamu sibuk dengan les-les sehingga tidak ada interaksi dengan orang tuamu. Bahkan menata kamarmu sendiri saja tidak sempat karena pagi-pagi harus berangkat sekolah. Hari-hari ini gunakan waktu yang ada sebaik mungkin, sebijak mungkin. Adanya di rumah, kurangi les, ya. Itu membuat kalian banyak waktu untuk mengerjakan PR-PR yang kemarin-kemarin tertunda. Pekerjaan sekolah, pekerjaan rumah, apalagi membantu orang tua yang biasanya tidak sempat, ya. Kalian yang di rumah juga, kalian selama ini tidak sempat, sibuk dengan urusan sekolah, sibuk dengan les ini itu, kegiatan ekstra dan lain sebagainya. Hari ini waktunya kalian untuk kerjakan itu semua. Pakai waktumu dengan baik. Ingat, tetap dalam iman yang menyala-nyala, roh yang menyala-nyala dari Tuhan. Supaya apa? Tidak khawatir, tidak takut, kalian tenang hadapi ini semua. Kita punya pengharapan. Ujian terakhir sebelum firman tadi adalah hanya Tuhan yang mampu pulihkan segala sesuatu. Dan pemulihan itu terjadi. Rencana Tuhan ini digenapi kalau kita anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang hidup dalam rencana Tuhan. Maka perlindungan dari Tuhan, cover dari Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna adalah milik kita. Kita
kita hidup di dalam rencana Tuhan yang indah. Gitu ya Iwas ya? Ya. Ada yang lain? Ini dong, kita itu kan udah situasi seperti ini, berarti kan nggak bisa kumpul ya, kita streaming kayak gini. Ini kita kangen loh, anak-anak muda itu kangen tuh kumpul bareng, ibadah bareng, kayak gitu. Gimana tuh? Iya. Iya beneran kangen ya, ya. Insya Allah. Teman-teman yang di luar juga kangen dong. Ini loh. Ini yang tidak saja kalian sebenarnya, pasti semua yang di rumah, juga tante sebagai pembina kakak-kakak pembina yang lain juga kangen. Semua kangen untuk ibadah bersama lagi. Nah, beberapa anak yang telepon atau video call ke tante, WA ke tante, kebanyakan mereka rindu seperti itu. Tante selalu awalnya dengan makanya kok. Nah ini ya, kenapa ya? Karena yang tanya ke tante ini banyak ternyata mereka itu bukan anak yang rajin ibadah selama ini. Jadi dulu ibadah bebas nggak datang. Ya. Adanya konser bolong-bolong nggak datang. Bener-bener Sekarang nggak ada kesempatan untuk ibadah di rumah, nggak ada ibadah di gereja. Kabeh wong kangen. Nah, ini loh. Makanya gini, selama kita masih punya kesempatan, selama masih kita punya waktu, kita hargai waktu-waktu yang ada dengan bijak. Ya, dari Tuhan nomor 1. Seperti kondisi seperti ini, kalian lihat, apa yang bisa menolong kamu? Hartamu nggak bisa, seberapapun kekayaan orang tuamu, sepandai IQ setinggi apapun, prestasi-prestasimu di sekolah, sebanyak apapun, keahlianmu di bidang apa, olahraga, musik dan sebagainya, tidak akan menolong kamu menghadapi seperti ini. Hanya kita berseru berharap kepada Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan, minta pertolongan perlindungan. Ini saja bisa, yang lain tidak bisa. Makanya dengan adanya seperti ini, pakai peristiwa ini sebagai pengalaman yang berharga buat kita semua. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik. Ya, adanya seperti ini kita bersyukur. Seperti kalau Tante Poli bilang, kita tidak akan bisa mensyukuri matahari kalau tidak ada hujan, benar ya? Selama ini kita belum bersyukur bisa ibadah dengan bebas, itu rasanya hanya suatu rutinitas. Mengibadah dan sebagainya, tugas, kewajiban. Tapi dengan seperti ini, kamu rindukan hal-hal yang dulu ada. Oleh sebab itu kita bersama-sama berdoa supaya keadaan ini segera berlalu. Kita mohon belas kasihan Tuhan, mohon pengampunan dari Tuhan buat bangsa ini, buat negara ini. Nanti akan doa syafaat dipimpin oleh Denuki, nanti kita bersama-sama. Dan ingat, pergunakan waktu yang ada dengan bijak, karena hari-hari dia adalah jahat. Ya, sekarang ini. Akhir-akhir ini kita buat grup baca Alkitab bersama-sama, ya. Lalu lihat juga ada yang bolong-bolong, yang utang, yang utang. Selesai bacanya adalah dilunasi. Nah, pengalaman kita tidak bisa ibadah ini juga jadikan pengalaman mumpung kita masih bisa baca firman Tuhan dengan bebas. Pergunakan waktu yang ada dengan baik sekali lagi. Coba buka di Amos 8, Catherine bisa baca. Amos 8 ayat 11 sampai 13. Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Ayat 13, pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Ayat yang 14. Selesai 14. Amin ya. Makanya ini, lapar dan haus. Suatu saat nanti akan ada kehausan dan kelaparan yang sangat hebat. Bukan makan lapar dan haus akan makanan jasmani, tetapi di mana saat itu akan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Ini maksud Tante, selama masih ada kesempatan, selama firman Tuhan itu masih bisa kalian nikmati, kalian makan, kalian baca hari ini,
Pergunakan waktu yang ada dengan baik. Baca firman Tuhan setiap hari. Itu kekuatan kita. Itu pengharapan kita. Di dalam firman janji Allah, penghiburan kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi pengalaman ini kamu sudah bisa ibadah lagi. Dengan harapan kita bisa beribadah di kemudian hari. Suatu hari kalau kita sudah tidak bisa menjumpai firman Tuhan, maka kita semua akan lebih lesu seperti yang sudah kita baca. Maka dari itu, anak-anakku sekalian yang dikasihkan Tuhan, youth and team, dan juga semua pemirsa yang menyaksikan streaming ini, terus jaga hati kita, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena suatu saat nanti, apabila sudah tidak bisa lagi kita nikmati, kita akan menyesal. Jadikan pengalaman pandemi ini, jadikan peristiwa yang berharga dalam hidup kita, tetap berpengharapan di dalam Tuhan, keep on spirit, ya, tetap jaga hubunganmu dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, tetap hidup di dalam pujian dan penyembahan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, lebih patuhi perintah yang ada. Makin kita disiplin, makin segera pandemi ini berakhir. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman Youth and Teen, kita tadi sudah sharing sama Tante Weni, kita sudah tanya jawab sama Tante Weni, dan kita juga sudah dengerin jawabannya Tante Weni ya, kayak gimana tadi. Ya, dan sekarang kita mau doa syafaat yang akan dipimpin oleh Celuki. Oke, shalom anak-anakku, dimanapun kalian ada saat ini, kalian yang menyaksikan streaming ini, mari saatnya kita mau satukan hati kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, seperti sharing yang barusan kita dengar tadi bahwa Tuhan itu hanya satu-satunya jawaban kita saat ini. Karena segala sesuatu yang kita miliki, kekayaan kita, itu tidak dapat membantu kita. Setiap kita dipaksakan untuk kita merendahkan hati, kita cari Tuhan. Karena hanyalah Tuhan yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Mari kita siapkan hati. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap keadaan kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami ada dimanapun kami ada Tuhan, semua bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi karena semua cinta kasih karunia-Mu atas setiap kami Tuhan. Saat ini kami mau satukan hati kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu turun atas setiap kami. Kami mohon Tuhan belas kasih-Mu atas Indonesia. Kami mohon Tuhan belas kasih-Mu turun atas setiap negara-negara di seluruh bumi ini Tuhan. Biarlah Tuhan murka-Mu lalu daripada kami Tuhan. Biarlah setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Dan setiap kami Tuhan berbalik dari jalan kami yang jahat Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa khusus untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa khusus untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Berikan Tuhan hikmat marifat-Mu Tuhan. Biar setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh beliau adalah keputusan-keputusan yang terbaik Tuhan untuk menanggulangi wabah ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap menteri-menteri, setiap pemerintah-pemerintah yang ada Tuhan, sampai kepada kota-kota Indonesia Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan. Setiap keputusan yang diambilnya adalah keputusan yang terbaik Tuhan. Engkau memberkati setiap kota-kota di Indonesia. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, masyarakat Indonesia. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang saat ini sedang terjangkit virus corona. Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk menjamah setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus berikan pemulihan, berikan kesembuhan untuk setiap mereka Tuhan yang sedang terjangkit virus corona ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan berdoa untuk setiap masyarakat yang ada di Indonesia ini Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, imun yang baik Tuhan atas setiap kami Tuhan. Sehingga negeri kami dilalukan Tuhan dari virus ini Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga untuk para medis, dokter, perawat. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Berkati setiap mereka Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan. Berkati Tuhan, berkati setiap mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-gereja di Indonesia. Para hamba-hamba Tuhan yang dimanapun mereka ada saat ini Tuhan. Berkati Tuhan di dalam situasi dan kondisi yang seperti ini Tuhan. Biarlah setiap mereka memiliki kreativitas Tuhan untuk tetap semangat memberitakan Injil-Mu Tuhan. Memberitakan firman-Mu. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat Tuhan. Dan terkhususnya Tuhan kami juga berdoa untuk gereja JKI Mahanaim Blitar ini Tuhan. Engkau memberkati Bapak Gembala Daniel Heriwiono Tuhan beserta keluarganya. Juga para pendeta-pendeta, para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di JKI Mahanaim Blitar Tuhan. Berkati setiap mereka Tuhan. Setiap kebutuhan mereka Tuhan. Setiap pelayanan mereka Tuhan memberkati. Kesehatan mereka Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tin dan Yud Tuhan dimanapun saat ini mereka berada. Tetap Tuhan, Engkau jagai api yang di dalam ini tetap menyala Tuhan. Meskipun mereka Tuhan di dalam ibadah di gereja tidak mungkin lagi Tuhan untuk dilakukan saat-saat ini. Tetapi hamba-Mu percaya Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam mereka menggerakkan kehausan dan kelaparan untuk mereka mencari Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati studi mereka, berkati keluarga mereka, berkati orang tua mereka, mata pencaharian orang tua mereka, berkati Tuhan, berkati Tuhan. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan, ampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terlalu percaya Tuhan, Kau Allah yang mendengar setiap seru-seruan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini anakku, dimanapun kalian berada, angkat kedua tanganmu, terima dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani, sukacita, kekuatan, dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati.